Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Setiawan dengan NIM 050113821261192. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu yang ada di Indonesia dalam upaya pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia. Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya keterlibatan UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 Pasal 33 Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97 atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Dalam hal ini, UMKM berperan penting terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM berperan penting dan signifikan, yaitu 1. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB, yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan 8.500 triliun pada tahun 2020. Kedua, UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. Dan yang ketiga, UMKM menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sekitar kurang lebih 1 triliun. Menurut Tulus Tambunan, dalam bukunya yang berjudul Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, ada beberapa alasan yang mengemukakan pentingnya UMKM bagi perekonomian, yaitu jumlah UMKM yang sangat banyak dan tersebar di perkotaan maupun pedesaan, bahkan hingga di pelosok terpencil. UMKM tergolong sangat padat karya, mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang besar dan peningkatan pendapatan. UMKM banyak terdapat dalam sektor pertanian yang secara tidak langsung mendukung pembangunan. UMKM juga membantu dalam menampung banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dalam kondisi krisis ekonomi, UMKM mampu untuk bertahan, seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998. Menjadi titik awal mobilitas investasi di pedesaan sekaligus wadah bagi peningkatan kemampuan wira swasta, menjadi alat untuk mengalihkan pengeluaran konsumsi warga pedesaan menjadi tabungan. Memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi melalui berbagai jenis investasi dan penanaman modal, UMKM mampu dan cepat beradaptasi dalam kemajuan zaman. Dan UMKM juga mampu menyediakan barang-barang kebutuhan relatif murah. Dalam hal ini, UMKM mengalami permasalahan akibat pandemik. Penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemik sejak tahun 2020 lalu. Permasalahan yang dialami adalah satu, perubahan pola konsumen barang dan jasa masyarakat di mana pandemik dari offline ke online. UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Ketiga, hambatan distribusi produk, dan keempat, kesulitan bahan baku produksi. Oleh karena itu, UMKM harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah juga mengupayakan untuk memajukan UMKM Indonesia, yaitu dengan cara menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64,13 juta merupakan
UMK yang masih berada di sektor informasi, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi dan di tingkat pusat dan daerah. Yang kedua, program PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak COVID-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak kasus sektor informasi atau UMKM. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, dengan rincian program PEN untuk UMKM adalah subsidi bunga atau margin, belanja imbal jasa pinjaman IJP, peningkatan dana pemerintah di perbankan, penjaminan loss limit kredit UMKM, panjang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, dan program bantuan presiden Banpres Produktif Usaha Mikro. Yang ketiga, kredit usaha rakyat KUR, upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM dengan program kredit usaha rakyat yang disalurkan melalui lembaga keuangan dalam pola penjaminan. Keempat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Yang kelima, perluasan ekspor produk Indonesia melalui Asian Online Sale Day (AOSD). Asian Online Sale Day atau Hari Belanja Daring Asian merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga elektronik di 10 negara ASEAN. Diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN, yaitu 8 Agustus sejak tahun 2020. Asian Online Sale Day merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal Nusantara ke kancah ASEAN serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memajukan UMKM, meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia, dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibuka sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di negara ini dapat menurun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.